Assalamualaikum. Ngelek. Bentar, ulang lagi. Abi gigit nih kamu. Yuk. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, halo semuanya. Halo. Selamat datang di podcast perdana kita, Teras Joyoningrat. Di sini nanti kita bakal ngobrolin seputar hal-hal tentang sekolah yang seru-seru pokoknya. Dan berbagai wawasan yang bakal bikin kita jadi tahu. Teras Joyoningrat tuh ada kepanjangannya. Ada dong, masa kita cuma asal bikin nama podcast aja nggak mungkin. Gak mungkin dong. Mau tahu? Mau. Mau banget. Mau banget. Please gitu. Please. Oke, jadi Teras Joyoningrat itu dari teras dulu nih. Ya, Nah, teras teras dulu. itu dari kata tempat edukasi rembuk anak Spensas. Wow, terus Namanya Spensas Joyoningrat. banget kan? Oh iya, Spensas banget Spensas dong. banget kan, kita anak Spensas. Joyoningratnya Kan kamu tahu sendiri kan kalau Joyoningrat itu nama jalan dari SMP kita. iya. SMP kita tercinta. Tapi bukan cuma itu aja artinya. Joyoningrat itu juga ada lagi kepanjangannya. Joyoningrat itu jalinan obrolan nyaman, inspiratif dan bermartabat. Bagus banget. Bagus banget. Tebak siapa yang bikin? Kayaknya aku tahu deh. Siapa? Sebut bareng-bareng Oke, aja. 1, 2, 3. Pak Yanuar. Pak Yan tuh gak mau dipanggil Pak Yanuar. Iya. Gak percaya udah, nanti tanya aja sama Pak Yan. Pak Yan aja ya. Ya, Pak Yan. Pak Yan. Kenapa kata-kata terus sih? Diam bisa nggak? Iya, oke, diam-diam. Kita di sini mau ngapain? Oh iya. Kita di sini itu mau mengulas bareng-bareng salah satu buku gitu. Wow. Kamu kan suka baca, makanya aku dong. undang kamu. Iya, semua anak itu harus suka baca biar pintar. Biar pintar. Apa kalau kata Bu ini apa? Budayakan literasi. Iya. Budayakan literasi Budayakan gitu. Terus kamu dari sekian banyak buku yang kamu baca nih, ada nggak buku yang benar-benar kayak ih, ini membekas banget di Ada. ingatan aku? Ada dong, ada banget. Aku tebak buku karya mana ya? Terelie. Iya, benar. Kamu juga suka ya? Suka. Aku juga suka banget. Suka banget. Kalau yang paling aku suka tuh yang itu loh, Ayahku Bukan Pembohong. Nah itu kan bagus. Kalau kamu apa Kalau aku nih? Aku ada Apa? bukunya loh. Beneran? Kan kita Padahal- mau ngulas. Iya tapi kan aku padahal belum nyuruh kamu buat bawa bukunya loh. Tapi kamu udah bawa bukunya. Iya dong, ini Wih. makanya budayakan membaca. Oke. Ada bukunya kamu bawa? Ada 1, 2, 3. Oke, kalau boleh tahu itu buku judulnya apa nih? Aku Nih, pura-pura nggak lihat aja bukunya judulnya apa. Ini nih bukunya ada tulisannya di sini. Hujan, ada tulisannya juga. Penulisnya Terelie. Wow. Bukunya Terelia emang bagus banget. Bagus banget. Kira-kira buku yang ini bagus banget atau biasa aja? Bagus banget plus. Plus. Oke. Kalau boleh tahu ini kan buku dari Terelie. Judulnya Hujan. Mm-mm. Boleh diceritain sedikit gak sinopsisnya? Banyak juga nggak apa-apa sih. Banyak Oke. aja nggak apa-apa. Tapi jangan sampai yang kayak Akhir nanti spoiler banget. iya nanti nggak Jangan penasaran bilang sad lagi. ending juga. Iya enggak aku Beneran? nggak bakal bilang sad ending atau happy ending. Oh, Aku yaudah. ceritain aja Coba ceritain. ini secara garis besarnya aja ya. Iya boleh. Kalau buku ini tuh ada nih tokohnya namanya Lail itu. Nah Cewek apa cowok? cewek dong, ada ya cowok namanya Lail. Kayaknya, makanya kan aku bilang, soalnya aku belum pernah dengar kata ada orang namanya Lail gitu. Ya ini Jarang. cewek ya. Terus Cewek. nah di kotanya Lail ini ada bencana yang besar banget. Besar, benar-benar besar yang meruntuhkan kotanya. Sampai ibu sama ayahnya tuh meninggal. Wah, sedih Kasian. banget. Sedih banget. Itu bencana Terus- apa emang? Kalau nggak salah ya, iya gunung meletus benar-benar Aduh, gede banget. Aduh. Terus abis Kasian itu banget. iya kasihan emang. Nangis gak kamu bacanya? Nangis. Terharu. Bukan terharu ya? Apa namanya? Sedih lah. Sedih banget. Ditinggal kasian orang tuanya. Terus habis itu habis kan di proses evakuasi itu dia tuh ketemu nih sama cowok yang selamat dari evakuasi itu namanya Esok. Esok ini cowok ya. Esok awalnya tuh Lail tuh nggak tahu kalau namanya Esok tuh aslinya Soke Bahtera gitu.
Siapa? Soke Bahtera. Soke. 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 Soke ya, Soke Soke Bahtera. Bagus banget namanya ya. Namanya Esok. Kita sebutannya Esok ya. Iya, Esok. Esok nih lama-lama mereka tuh deket, lama-lama jadi sahabat, deket banget, ngelewatin semua bareng-bareng. Banyak cerita-cerita di sini yang Esok sama Lail itu bener-bener bikin aku kayak romantis. Waduh, gimana Terus- ceritanya teman bisa jadi romantis? Iya kan bareng-bareng ngelewatin semuanya bareng-bareng karena mereka sama-sama ditinggal orang tuanya gitu loh. Berarti kayak senasib ya. Senasib. Mereka tuh tinggal di tenda pengungsian gitu karena bener-bener chaos sih kayaknya ya. Chaos banget ya. Iya kan, kayak itu tuh kita bayangin aja. Ada bencana yang gede banget. Terus kayak aku cuman ketemu sama nih satu orang doang, ya kan? Berarti kan kayak aku langsung akhirnya aku nemuin yang masih hidup. Iya. Pantas sih mereka jadi temenan. Iya, jadi teman mereka bersahabat, benar-benar sahabat deket banget sampai banyak yang hal-hal yang mereka lewatin di sini. Kalian baca aja sendiri ya. Sahabat sedekat nadi. Ya, sahabat sedekat nadi. Kayak kita nggak sih? Oke, Kamu kayak aku sama kamu atau kayak kamu sama yang lain? terus kamu sama aku dong. Sama Iya, siapa? oke, beneran. Iya dong. Terus habis itu mereka lama-lama kan deket nih, mereka jadi sahabat gitu. Tapi kalau udah gede, karena Soke Bahtera ini tuh Esok itu pinter banget. Pinter, cerdas, baik hati. Nah, si Esoknya ini tuh diadopsi sama salah satu orang penting yang ada di kota tersebut gitu. Diadopsi, jadi mereka terpisah. Kalau Lail itu di kayak istilahnya panti asuhan lah ya. Oh, Di kayak panti asuhan si gitu. penampung yang tadi karena yang bencana tadi. yang nggak punya siapa-siapa gitu. Terus kalau yang Esok tuh diadopsi gitu kan, jadinya mereka kepisah nih. Sedih banget. Iya, udah ada temen yang baik hati malah pisah. Padahal nanti kita susah banget ya buat adaptasi lagi. Iya. Nah, terus di panti asuhannya itu mereka tuh kayak si Lailnya tuh nemu satu temen namanya itu Maryam. Maryam ini cewek. Ya tapi- namanya juga Maryam, cowok. Ya terus. Awalnya tuh kayak si Lailnya tuh kayak ini baik nggak ya gitu loh. Curiga. Soalnya tuh dari tampilannya nih ya rambutnya tuh kribo gitu. Jadi kayak ini baik nggak ya gitu. Terus tapi ternyata sahabat baik sih, teman yang baik banget. Banget. Berarti dia tuh langsung jadi temennya Lail. dia tuh selalu mendukung Lail gini mensupport lah ya, mensupport si Lailnya itu gitu, mensupport. Terus habis itu si Lail ini mencoba tuh buat kayak mencari waktu buat bisa ketemu sama Esok gitu loh. Berarti Kan kayak mereka tuh bisa. kehalang jarak gitu, jadi susah. Iya, soalnya buat si Lailnya ketemu. juga nggak boleh kayak seenaknya keluar dari situ gitu loh. Oke. Terus habis itu mereka jatuh cinta. Memang manis. Enggak dong. Ya pokoknya jatuh cinta, mereka jatuh cinta. Terus habis itu kamu ketawa terus jangan kamu kayak gitu lagi. Enggak loh. Enggak dong. Enggak apa-apa. Enggak boleh pacaran. Ya kan gak harus pacaran. Ya udah, Temen aja. Temen deket. Enggak. Teman aja. Terus ini kenapa kursinya gede banget ya di aku? Enak tau. Ya kan ini khusus karena kan kamu bintang tamu dan tamu adalah raja. Makanya kita Aduh. siapin kursi. Ini tahu nggak ini kursinya apa? Ini udah pernah didudukin sama CEO Batu Giok. Kamu tahu nggak sih jokes? Iya tahu. Banyak muncul di TikTok. Ketahuan kamu suka nonton Draci. Enggak, cuma muncul aja. Sebenarnya dari sampai sekarang aku nggak tahu jokes Batu Giok tuh ceritain tentang apa. Ya aku juga cuma tahu jokesnya aja. Tapi ini kayak CEO beneran kan? Ya ini aku insya Allah ya jadi CEO. Amin. CEO Batu Giok apa CEO apa? Gak mau Batu Giok, gak mau yang rajin-rajin, CEO yang bagus-bagus aja lah pokoknya. Emang Batu Giok nggak bagus? Bagus, tapi ya gak mau aja. Berarti kan kita tuh berusaha buat tamunya tuh nyaman gitu, bintang tamunya tuh nyaman. Iya, Mereka aku nyaman nyiapin deh. ini buat Nyaman. khusus buat kamu. Iya. Terus tadi kita cerita sampai mana tadi? Ya sampai ya mereka jatuh cinta. Oh iya, kamu jatuh Jatuh cinta terus lucu deh. Iya lucu banget. Terus Cium. cium. Terus. Terus tapi mereka kan ya
kayak kehalang gitu, jadi mereka susah berkomunikasi gitu. Sedih Terus apa ya, mereka tuh kan saling jatuh cinta, tapi kan Tapi itu jatuh cintanya tuh, mereka deh ya, berarti dua-duanya dong. dua-duanya Berarti tidak jatuh cinta. bertepuk sebelah tangan. Kan katanya kan ada nih yang kayak pertemanan 2 orang cewek cowok tuh nggak mungkin gak sih? Katanya pasti ada yang jatuh cinta. Mungkin. Tapi di cerita ini ya loh. Iya, tapi kan ada juga yang cowok cewek temenan Iya. gak ngelibatin perasaan kan ada. Jangan-jangan kamu ya? Bukan. Enggak. Kamu jangan-jangan. Enggak, aku enggak kayak gitu. Ceritanya aja. Ceritanya ini. Yuk, terus. Terus ya udah mereka jatuh cinta, terus habis itu si Esoknya ini tuh jadi orang penting di sana, Lail juga pinter juga, terus mereka tuh ada problem gitu, gimana apa? masyarakat yang ada di kota mereka tuh harus pindah, besar-besaran pindah, tapi itu enggak Maaf ya. Kayak ada hantunya enggak sih? Serem banget tempatnya. Enggak. Angin. Ada angin. Senggol. Lanjut. Jangan ketawa terus. Iya. Aku tahu kalau aku lucu, tapi kamu enggak usah. Iya. Aduh. Terus. Oke, terus habis itu mereka ya ada problem kan. Nah, Esok ini dia tuh orang yang kepilih tuh punya tiket yang membuat mereka bisa pindah gitu. Oke. Si Lail ini tuh nggak dapat tiket, tapi Esok punya 2 tiket. Nah, di mana dia tuh bingung dia mau ngasih tiketnya ini ke si Lail atau ke adik tirinya atau ke ayahnya yang udah baik hati dari dia kecil, yang dari dia diadopsi. Dia bingung banget kan. Kalau di posisi Esok aku juga bingung banget sih. Kayaknya aku mikir buat kayak nanti kalau kita ngasih ke si Lail, takutnya dibilang ini lagi nggak tahu terima kasih. Iya. Kalau ngasih ke ayahnya juga kayak ini warnanya gimana? Nanti tambah gak bisa ketemu lagi dong. Nah, terus kan karena banyak banget nih. Beberapa jam sebelum perpindahan tersebut nih ya, si Lailnya ini dia tuh kayak kan itu di masa depan ya, itu udah ini ceritanya udah di masa depan gitu. Ada teknologi penghapus ingatan. Terus si Lail karena banyak banget, aku udah gak kuat nih di sini, aku udah stres banget ini gimana gitu. Terus akhirnya dia memutuskan untuk itu. Tapi buat menghapus ingatannya. Iya, menghapus ingatannya. Yang itu kan bisa berdampak kayak sama kenangan-kenangannya dia. Sayang sih kalau dihapus. Akhirnya ya adalah pokoknya. Habis itu ya. Oh ya, oke. Nanti aku baca sendiri deh. Gak boleh spoiler ya. Iya. Terus. Terus udah deh, udah sampai situ aja. Penilaian, kekurangan, kelebihan. Oh iya, benar. Dan terus oke. Tadi sampai mana ya? Aku tadi mau nanya apa ya? Bentar. Sebelum itu aku mau nanya apa lagi? Bentar, Pak. Aku lupa mau nanya apa lagi tadi tuh. Mbak Oshi mana sih? Sinopsis toko. Oh iya, benar. Ini aku mau lihat. Mau ini aku ngobrolin yang bahasanya mudah dimengerti dulu atau kelemahan kekurangan dulu? Kelemahan gak sih? Oh iya, oke. Kelemahan kekurangan sama. Kenapa? Nah, oke. Terus kita sampai mana? Oke. Kekurangan kelebihan. Oh gitu. Seru sih. Seru banget. Sih. Aku penasaran. Iya. Aku mau pinjem. Nggak usah pinjem. Beli aja nggak sih? Biar nanti kalau kangen tuh kayak, aduh aku pengen baca apa tapi gak tahu. Berarti ini cocok ya buat banget. Semua kalangan. Karena ini ya bagus banget pokoknya. Bagus banget pokoknya. Saking bagusnya udah kayak bingung ya mau ngomong apa. Bingung. Karena udah sebagus itu. Tapi kan kalau buku ya, namanya juga buku karya, ini kan fiksi ya. Karya orang lain yang buat manusia, pasti ada kekurangannya dong. Tapi buku hujan ini ada nggak kekurangannya? Kekurangannya ya, kalau menurut aku kekurangannya tuh di awal banget, awal nyeritain tuh kayak maju terus mundur gitu. Jadi awalnya tuh si Lail tuh tiba-tiba udah ada di tempat penghilang ingatannya, terus balik ke masa-masa dia ya mengalami kejadian banyak banget itu. Jadi aku agak bingung nih, awalnya aku baca buku ini gimana sih iya, gitu. iya, tapi setelah dibaca-baca ternyata gini toh. Berarti ini nggak bisa ya kalau kita cuma penasaran mau baca aja gitu. Benar-benar harus tuntas ya bacanya. Harus tuntas.
harus tuntas banget. Terus Oke. kekurangannya lagi nih, satu lagi. Oke, boleh. Kalau boleh. di novel ini itu tuh kayak ada, misal ada beberapa problem, itu tuh nggak terlalu apa ya, nggak terlalu, jadi tuh diceritain problemnya tuh terlalu singkat ya, nggak singkat banget sih, maksudnya singkat lah gitu, jadi tiba-tiba udah selesai aja gitu loh. Jadi menurut kamu kayak kurang ngerinciin lagi nih gitu. Kurang ngerinciin lagi. Oke. Gitu. Terus nanya itunya nggak, kelebihannya nggak? Bentar. Oke. Kekurangannya sih menurut aku nggak terlalu banyak sih, masih tetap masih oke lah. Oke buat dibeli dan dibaca ya, apalagi sama orang-orang yang suka banget baca buku karyanya Terelie. Kayaknya semua orang yang suka Terelie udah pernah baca buku Hujan gak sih? Iya, bisa jadi. Iya, karena katanya kan aku kenapa aku bilang katanya, soalnya kan aku belum pernah baca. Iya. Katanya tuh kayak si buku ini tuh malah hampir gak ada kekurangan gitu. Berarti kan lebih semua ya. Kalau menurut kamu tapi kelebihan dari buku ini tuh apa? Kalau menurut aku nih kelebihannya tuh ceritanya tuh menyentuh banget. Ini loh yang bikin aku suka sama Terelie. Semua ceritanya tuh bikin aku menyentuh banget. Setuju. Kayaknya beliau menciptakan dengan hati banget ya. Iya dong, kayaknya tuh bukan hampir, gimana ya? Pokoknya kalau penulis ya, kalau udah yang lama banget gitu buat nulis buku, pasti mereka tuh kayak nulisnya tuh penuh dengan hati, kayak, perasaan. Iya, terus kayak dipikir-pikir lagi gitu. Apalagi si Terelie ini, kok beliau ini Terelie tuh laki-laki atau perempuan? Laki-laki ya? Gak tahu, aku juga gak tahu. Gimana kan katanya laki-laki. Laki-laki. Kata Payan laki-laki. Iya, laki-laki lah. Berarti beliau Bapak Terelie. Iya, ya udah, nggak bapak-bapak. Ini menghormati yang lebih tua. Selain itu ada lagi nggak kelebihan yang bisa bikin teman-teman tuh langsung kayak, wah aku harus beli buku ini sih. Ya kan yang pertama tadi menyentuh hati banget, yang bikin enak banget. Soalnya yang bikin Terelie. Iya. Oke, lanjut. Terus habis itu ini nih ada apa ya, kayak bukan perpaduan ya, apa ya namanya ya? Ya perpaduan lah ya istilahnya dari teknologi yang dulu banget, yang bagus banget gitu. Teknologi modern sama zaman dulu. Enggak zaman dulu. Gimana? Teknologi yang modern sama cerita-cerita perasaan gitu. Jadi kayak wah bagus ya gitu. Menurut aku loh. Jadi ini juga kayak nggak, istilahnya mereka itu ya kayak upgrade gitu ya. Jadi dia tuh ceritanya tuh nggak tentang masa kini doang, tapi juga masa depan. Gitu. Terus habis itu bahasanya juga mudah dipahami semuanya yang udah bisa baca. Iya dong. Masa kamu ngasih buku ini ke adik kamu yang baru setahun dan belum bisa ngomong? Setahun udah bisa ngomong gak sih? Udah nggak sih kayak bapak, belum bisa mama gitu. Belum bisa baca. Kok kamu tahu kamu punya adik? Oh iya, tapi kan adiknya udah gede. Oh iya, dia udah gede. Kan aku tahu adik kamu siapa. Iya. Mirip nggak sama aku? Lanjut aja sama ini. Oh ya, oke. Lanjut. Lanjut ya. Terus habis itu apa lagi? Udah, kelebihannya mah itu aja. Kelebihannya udah itu aja. Pesan moralnya nih sekarang. Pesan moral. Pesan-pesan yang kita ambil setelah membaca buku ini. Ya. Lanjut, Bosi. Pesan moralnya itu adalah sahabat itu harus nemenin kalau kita lagi masa sulit. Itu nah. Bener banget. Bener. Ingat kan yang Maryam sama Esun jadi temennya Lail yang sangat setia. Ya. Bukan cuma nemenin pas senangnya aja. Mereka nemenin yang pas bahagianya. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Terus kalau menurut aku ya pesan moralnya itu, kenangan itu bagian yang penting, bukan bagian yang harus dihindari dan dihilangkan gitu. Jadi itu buat kenang-kenangan kita aja. Iya. Kita mengenang orang-orang tersayang gitu. Oke. Terus habis itu ada lagi. Oke, boleh lanjut. Harus ada harapan untuk tetap hidup dan melanjutkan hidup gitu. Harus ada harapan untuk hidup dan melanjutkan hidup. Aku juga pernah baca buku karya Terelie juga pernah bilang gini, kita tuh harus selalu punya alasan kenapa kita harus hidup. Kayak kita tuh harus punya satu alasan lah seenggaknya, kalau alasan kita apa ya, ngapain ya gitu, biar kita tetap semangat untuk menjalani hidup. Karena kalau kita nggak punya alasannya, kita bakal
Kita gak semangat enggak, gitu. iya kita putus asa. Kita Iya, berarti- ngapain lagi aku hidup? Iya kayak aku hidup buat ngapain ya gitu. Malah bingung sendiri kan? Harus ada tujuannya. Harus ada tujuannya, namanya juga hidup, masa hidup gak ada tujuannya sih? Iya, benar. Oke. Siapa lagi? Terus Apa lagi? nih, kalau ini kan buku favorit kamu, rating dari kamu berapa nih ratingnya? Ratingnya aku Dari 1 ke rating. Lanjut. 1000, mungkin iya 1000/10 deh ya. Karena bagus banget. Cinta. Saking bagusnya sampai kayak over gitu ya. Harusnya Over. sampai 10 tapi sampai 1000. Iya, ini aku mau bawa tidur aja ya, enggak apa ya. Buat tidur. Emang ini punya kamu beneran? Pinjem Bukan. kali. Iya, minjem. Tapi Gak kan apa-apa lah ya. ya, makanya besok kita bikin itu aja. Kok bikin sih? Kita nabung buat Beli. Terus nanti bukunya buat kita Iya. berdua. Terus kita tidurin bareng-bareng. Enggak maksudnya tuh. Tidurin bareng-bareng. Maksudnya. Ada kamu. Emang ada apa? Katanya tuh. Ya maksudnya masa kita tidur bareng-bareng meluk buku gitu. Ya biar bukunya kita bisa lebih menyerap isi dari buku Ya, ini. Jangan dibuat tidur, dibaca terus aja biar menangkap di sini tuh biar hafal nih, sampai kayak aku nih udah baca berkali-kali, udah hafal. Udah berapa kali emang? Berkali-kali. Ya nggak berkali-kali banget sih, tapi ya cukup lah ya. Aku jadi penasaran banget, sumpah. Aku yakin kalian yang nonton juga penasaran. Apalagi kisah selanjutnya. Kan? Bukan aku. Bukan aku. Bukan aku loh ini. Aku enggak loh. Ini angin. Gravitasi kalau Iya, kata Bu Eni. gravitasi. Gravitasi. Iya, oke. Gravitasi beneran. Gak tahu. Udah nggak usah. Tapi lanjut. Takut deh. Ya kan aku nggak ngaitin sama hal-hal mistis. Iya, bisa aja. Kan takdir itu. Iya, takdir jatuh, takdir. Jatuh. Iya gitu. Kayaknya kita dari tadi udah ngobrol banyak banget tentang buku ini. Dan aku makin yakin. Awalnya tuh aku tuh bingung mau beli apa enggak. Soalnya kayak aku mau beli tapi nanti sayang uangnya gitu. Nanti kalau aku baca ternyata bukunya jelek. Dan ternyata aku setelah dengar kamu bercerita tentang buku ini, kayaknya aku tambah yakin buat beli buku ini. Beli, worth it banget dong buat dibeli. Ini enggak sejelek itu. Enggak jelek malahan. Bukan sejelek itu. Gimana sih? Maksudnya enggak jelek. Aku mau bilang enggak jelek tapi bingung mau ngomong apa. Ini bukunya enggak jelek. Bagus banget. Ngat. Nanti kalau aku udah baca buku ini, aku janji aku bakal ceritain. Iya. Gimana ya perasaannya? Iya. Pokoknya itu kan dari sudut pandang aku. Tapi aku mau tanya nih satu sama kamu. Boleh apa? Kamu kenapa suka buku Terelie? Karena itu tadi, yang pertama Terelie itu selalu punya cara buat bikin hati kita tuh kayak terenyuh sama semua cerita-ceritanya. Kayak terenyuh gitu ya. Kayak aku gak tahu sih otak dari beliau ini tuh terbuat dari apa. Kok terbuat sih? Ya terbuat. Isinya apa aja gitu loh, kayak benar. Semua apa namanya kalimat-kalimat dan kata-kata itu kayak tersusun dengan rapi banget gitu. Oke, terima kasih ya kakak aku tercinta. Iya, sama-sama. Terus apa lagi ya? Aku bingung. Ya pokoknya terima kasih banget. Kamu udah mau bukan aku lagi. Bukan aku dari tadi tangannya di sini. Aku udah di sini. Udah dipegang aja. Oh, dipegang aja. Kita pegang bareng-bareng aja. Kok jelek dong kalau dipegang bareng-bareng. Ya udah kalau pegang gini aja. Nah. Jadi aku sampai mana ngomongnya? Sampai sini aja. Oh iya. Nah, segitu dulu ya dari kita. Aku mau ngucapin banyak-banyak makasih sama kamu, Mbak Oshi. Sama-sama. Karena sudah menemani aku untuk mengulas salah satu karya fiksi dari Terelie yang judulnya Hujan. Ini ada titik-titik nih hujan. Di maca kamu nggak usah bilang kan kalau dari atas dari sana tuh kayak cuma titik doang padahal nggak ada artinya. Pokoknya kan harus banget beli ini. Oke, segitu dulu deh dari aku sebagai host di sini. Jangan lupa apa? Like, comment, share dan subscribe channelnya SMP Negeri 1 Serumbu. Sekolah the best dari semuanya. Pokoknya iya the best banget. Best. Masuk di sekolah ini karena sekolah ini bagus banget. Nanti bagus ketemu banget, aku. Banget. Aku nggak ketemu aku ya. Aku udah lulus guys. Iya jadi ketemunya aku aja. Oke.
Dari kami cukup sekian. Maaf kalau masih ada banyak kekurangan karena kita juga baru pertama kali. Pertama kali. Makanya kita butuh dukungan dan Support. pokoknya support dari Support dari kalian kalian semuanya. Semoga kita Semoga- bisa jauh lebih baik dari Sekarang. sebelumnya. Dan Ya, sekarang. ya, gitu. lebih baik lagi di masa depan. Mungkin kalau udah ada kalian nanti sekolah ini jadi semakin best, semakin bagus ya. Dan best Best banget, iya. Oke. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.